salah satu tafsir yang paling sadis itu adalah surah 4 157 di mana dikatakan di sana bahwa yang disalib dan diserupakan itu bernama Yudas Iskariot. Nah, kawan-kawan, hari ini saya membahas sebuah tema baru. Donditan akui tafsir kitab suci mereka atau Al-Quran oleh Kemenak itu keliru karena mengutip ayat-ayat daripada Bible. Ya kawan, sudah tidak pantas ya kenapa mereka tidak mengutip juga ayat-ayat dari Tripitaka atau Weda ya sekalian ya, atau dari kitab-kitab lain ya. Biar hati mereka puas dan senang. Kenapa? Kemenak ini sebenarnya ingin menyesatkan banyak orang di Indonesia. Dengan untuk menafsirkan isi Al-Quran, mereka mengutip-ngutip ayat daripada Bible. Tujuannya agar orang Kristen terpengaruh dengan kebusukan daripada mereka. Mereka berupaya mempengaruhi orang-orang Kristen dimanapun berada dengan tafsir-tafsir wedus mereka itu ya, yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada mutunya. Ya. Nah, kawan-kawan, salah satu tafsir yang paling sadis itu adalah surah 4 157 di mana dikatakan di sana bahwa yang disalib dan diserupakan itu bernama Yudas Iskariot. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Tujuan mereka adalah agar orang-orang Kristen mengimani Yudas Iskariot yang tersalib itu. Padahal di dalam iman Islam Yudas Iskariot tidak dikenal. Lantas ajaran mana yang mereka ambil lagi nih? Kalau tidak ada di dalam kitab suci, saya sudah pernah berdiskusi dengan si Tristan atau siapa itu ya, yang orang-orang betul ya katakannya tidak, katakan tidak, dia bilang dari iblis. Ya, jadi Kemenak ini ya mengutip Yudas Iskariot itu bukan dari Bible, tapi dari kitab iblis yang kita tidak tahu keberadaannya di mana. Ya, dimasukkanlah itu ke dalam tafsir Al-Quran surah 4 157. Sejak kapan Yudas itu kawan ada di dalam iman Islam? Saya sudah cari di hadis tak ketemu. Saya sudah cari di Asbabun tidak ketemu. Saya sudah cari di Al-Quran saya tidak ketemu. Saya sudah cari di kitab-kitab apa namanya itu? Ijtima ulama juga tidak ketemu. Bahkan saya cari ke kitab karangan Tahafa pun tentang Islam. Saya tidak temukan di situ Yudas Iskariot. Tidak ketemu ya. Lantas dari mana mereka bisa menentukan itu? Dari iblis, dari isi kepala mereka yang kosong. Mereka kutip-kutip entah dari mana kita nggak tahu. Kalau dari Bible tidak ada dikatakan bahwa yang disalib dan diserupakan itu adalah Yudas. Mereka mengambil dari kitab yang namanya kitab iblis. Di mana di dalam kitab iblis itu dikatakan yang disalib dan diserupakan itu yang bernama Yudas Iskariot. Ya. Dan saya tidak akan pernah mencabut pernyataan saya. Kalau bisa Kemenak membuktikan, maka saya bersedia berdebat dengan mereka di muka hakim. Anggap saja saya dimasukkan ke sel, di penjara, didakwa segala macam. Tapi izinkan saya membela iman saya di dalam ruang persidangan itu. Dari mana Yudas Iskariot ini kamu dapat? Itu saya bilang, tolong buktikan. Sampai kiamat pun mereka tidak akan bisa membuktikan. Bahkan sampai hari dibangkitkan pun bertemu dia dengan Nabi. Nabi pun tidak akan pernah menjawab, mana ada aku bilang Yudas Iskariot ya, pandai-pandaian kau gitu ya. Ya. Ya, oke lah kawan-kawan. Maka si Elia Miron langsung mengadakan yang namanya mengatakan saya meminta surat terbuka katanya Kemenak untuk mereformasi tafsir. Ingat tafsir loh ya. Tafsir daripada Al-Qur'an berbahasa Indonesia. Ya. Cuman sayangnya namanya para kaum keledai. Mereka itu memang tolol, bodoh dan dungu. Dia bilang tafsir, dibalikkan mereka menjadi Al-Quran.